Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Adapun video kali ini adalah tentang ruang kolaborasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran, CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Adapun kompetensi inti coaching adalah 1. Kehadiran penuh atau presence, 2. Mendengarkan aktif, 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Tirta dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Tujuan umum. Tahap awal di mana kedua pihak, coach dan coachee, menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. 2. Identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. 3. Rencana aksi. Pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. 4. Tanggung jawab. Membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Adapun pemeran dalam proses coaching ini adalah saya sendiri, Ibu Natalina Simaremare sebagai coach, dan rekan CGP saya, Ibu Roktur Panjaitan sebagai coachee. Shalom, apa kabar Bu Roktur? Shalom Bu Natalina, kabar saya baik Bu, sehat dan luar biasa. Ya, bagaimana kabar murid-muridnya Bu? Ya, murid-murid saya biasa-biasa aja Bu. Kadang ada yang bertingkat, kadang ya gitulah Bu. Tapi pada siang hari ini, jika Ibu ada waktu, saya mau ada permasalahan sedikit Bu. Kalau Ibu ada waktu, boleh ya Bu? Ya, Sebentar boleh aja. Bu. Tentu boleh. Saya ada waktu Bu sore ini. Silahkan Bu. Topik yang mau kita bahas pada siang hari ini Bu, di mana saya kan seorang wali kelas 7A. Jadi kemarin kami sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Cuman masih rendah penerapan anak didik saya itu Bu untuk menerapkan keyakinan kelas yang kami buat. Itulah topiknya yang mau kita bicarakan Bu pada siang hari ini. Oh, topiknya tadi seperti yang saya dengarkan, Ibu adalah wali kelas 7A. Murid-murid Ibu ini masih belum bisa melaksanakan dengan sepenuhnya keyakinan kelas seperti itu ya Bu. Jadi topiknya itu tentang bagaimana solusinya gitu ya Bu. Iya Bu, jadi lewat percakapan kita ini nanti saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sudah saya sebutkan tadi Bu. Bagaimanalah solusinya supaya anak-anak didik saya di kelas 7A itu dapat menerapkan secara maksimal keyakinan kelas yang sudah kami sepakati bersama. Itu Bu. Oke, kalau boleh tahu Bu, keyakinan kelas Ibu itu ada berapa poinnya kalau boleh tahu? Kemarin kami sepakati Bu, kurang lebih ada 7. Ada 7 jenis. Gitu. Ada 7. Oke. Kemudian Bu, dari yang Ibu perhatikan selama ini di kelas Ibu, apa yang menjadi penyebab anak-anak Ibu ini tidak dapat melakukan kesepakatan kelas itu? Ya, baik Bu Natalina. Jadi menurut pengamatan saya selama kurang lebih 1,5 bulan ini ya Bu ya, sesudah kami buat keyakinan kelas ini, jadi kesadaran diri anak-anak didik saya di kelas 7A itu masih rendah. Motivasi intrinsik mereka itu masih kurang. Ya, jadi kesadaran diri mereka itu masih kurang.
masih kurang dalam menerapkan keyakinan kelas ini. Yang kedua yang saya amati itu adalah karena keyakinan kelas ini merupakan hal yang baru bagi mereka, di mana waktu mereka di sekolah dasar belum pernah mereka dengarkan apa yang namanya keyakinan kelas, dan mereka belum pernah menerapkan sesuatu yang disebut dengan keyakinan kelas. Itu menurut pengamatan saya, Bu, yang menjadi penyebabnya. Oh, penyebabnya tadi seperti yang saya dengarkan, murid-murid Ibu masih memiliki kesadaran diri yang rendah, belum ada kesadaran intrinsik dari dalam dirinya dalam melakukan kesepakatan kelas. Selain itu, penyebabnya juga keyakinan kelas ini masih baru bagi mereka. Sewaktu mereka di SD, di sekolah dasar, mereka belum pernah mendengar atau belum pernah melakukan keyakinan kelas ini. Seperti itu tadi ya, Bu. Oke, Bu. Kalau begitu, Bu, jika saya membuat skala 1 sampai 10 nih ya, Bu. Skala 1 itu mereka keadaannya belum bisa melaksanakan keyakinan kelas, sedangkan 10 mereka sudah melakukan keyakinan kelas. Menurut Ibu, dan dari pengamatan Ibu selama ini 1,5 bulan sudah disepakati kesepakatan kelas itu, mereka itu sudah sampai di level berapa menurut Ibu? Ya, baik Bu Natalina. Kalau saya amati, anak didik saya itu masih boleh saya katakan masih berada di level 5. Ya, di level 5 karena masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Istilahnya belum bisa menerapkan secara penuhnya. Jadi itu, Bu. Jadi di level 5, masih di level 5 lah boleh saya katakan. Oh, di level 5 ya, masih banyak murid Ibu yang belum menerapkannya secara keseluruhan. Oke. Kalau menurut Ibu, Ibu ingin murid-murid Ibu ini di level berapa keberadaannya? Ya, baik Bu Natalina. Saya berharap ketika keyakinan kelas ini sudah kami buat secara bersama-sama di kelas, harapan saya untuk anak didik saya itu adalah mereka bisa mencapai level sampai 9. Level 9. Oh, wah, bagus sekali Bu, level 9. Luar biasa. Kalau boleh tahu juga nih lagi ya Bu, level 9 itu kriterianya yang bagaimana menurut Ibu? Ya, baik Bu Natalina. Jadi ketika anak didik saya itu sudah berada di level 9, saya berharap seperti yang saya katakan tadi, ke-7 keyakinan kelas yang kami buat, harusnya mereka sudah bisa secara konsisten menerapkannya. Dan jangan ada lagi pelanggaran-pelanggaran seperti yang saya sebutkan tadi di awal, Bu. Itu harapan saya. Oke, ya. Konsisten melakukan kesepakatan kelas yang 7 poin itu ya. Iya, Bu. Secara keseluruhan baik murid laki-laki, baik murid perempuan. Seperti itu ya, Bu ya? Ya, betul, Bu. Semuanya lah mereka. Semua kelas 7A itu ya? Semua kelas 7A. Oke. Level 9. Wah, bagus sekali. Kalau boleh tahu nih, Bu, kekuatan apa yang Ibu miliki sehingga bisa mencapai level 9 itu? Ya, bagus sekali pertanyaannya Bu Natalina. Jadi memang seorang guru itu kita pasti punya yang namanya kekuatan dan potensi, ya Bu ya. Jadi menurut saya potensi ataupun kekuatan yang saya miliki itu adalah saya mempunyai kekuatan untuk memberikan bimbingan kepada anak didik saya. Jadi yang pertama nanti yang saya lakukan itu adalah saya akan masuk ke kelas mereka pada saat misalnya ada pre-list atau pada saat juga list IPA sebentar begitu, mengingatkan mereka tentang pentingnya keyakinan kelas ini. Ya, jadi selama ini mungkin mereka masih kurang memahami pentingnya. Jadi nanti yang akan saya lakukan adalah yang pertama, lebih lagi mengingatkan mereka untuk apa itu pentingnya keyakinan kelas. Kemudian yang kedua,
Yang kedua yang akan saya lakukan itu adalah ketika ada anak didik saya yang melakukan pelanggaran daripada keyakinan kelas yang kami buat, saya akan mencoba memberikan bimbingan kepada anak didik saya ini, dengan nanti tentunya saya berusaha menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Jadi saya akan mencoba mencari tahu apa alasan dia tidak menerapkan keyakinan kelas itu, dan akan saya dorong dia untuk membuat solusinya sendiri, ya, sehingga nanti harapannya kemampuan dirinya akan berkembang, dengan harapan dia akan berubah dari yang awalnya tidak mau menerapkan keyakinan kelas dan akan berubah menjadi mau menerapkan keyakinan kelas. Nah, kira-kira begitulah Bu Natalina, kekuatan yang saya miliki dan juga langkah-langkah yang akan saya lakukan. Begitu Bu Natalina. Wah, iya. Kalau di sini seperti yang saya dengarkan tadi, kekuatan yang Ibu miliki itu kekuatan sebagai guru, gitu ya tadi, sebagai guru di mana akan memberikan bimbingan kepada anak-anaknya dan juga selalu mengingatkan anak-anaknya di sela-sela misal ada waktu mereka preles, misal ada guru yang berhalangan, di situ Ibu akan memberikan bimbingan secara pribadi ke masing-masing murid Ibu itu. Bagus sekali. Dan juga tadi saya mendengarkan dari Ibu langkah-langkahnya tadi, mulai dari pendekatan, kemudian bimbingan, sampai kepada mau menerapkan langkah-langkah restitusi, sampai mereka menemukan solusi dari permasalahan mereka dan mendapatkan suatu kekuatan agar mereka bisa melakukan kesepakatan kelas di kelas Ibu. Begitu tadi saya dengarkan dari penjelasan Ibu. Ya, Bagus betul sekali seperti itu. langkah-langkahnya. Iya, seperti itu ya, bagus. Kalau begitu Bu, nah, langkah-langkah yang sudah Ibu buat tadi, mulai dari awal sampai ke restitusi tadi, kalau boleh tahu, mulai kapan Ibu mau melakukan ini, langkah-langkah ini? Ya, terima kasih Bu Natalina. Jadi saya memang ingin secepatnya Bu untuk menerapkan langkah-langkah yang sudah saya katakan tadi. Jadi rencana saya akan langsung saya terapkan mulai minggu depan ya Bu. Jadi saya akan segera bertindak untuk menerapkan apa yang akan saya rencanakan ini Bu. Wah, minggu depan ya, saya sangat menanti-nantikan Ibu Rektor masih mau juga menghubungi saya, mau cerita-cerita dengan saya minggu depan, bagaimana murid-murid Ibu yang sudah perubahan apa yang sudah dialami murid-murid Ibu nanti setelah melakukan langkah-langkah tadi. Saya menunggu loh Bu, minggu depan cerita Ya, Ibu kembali. Ya, Tapi Bu, sebelumnya Bu, kalau boleh tahu, dalam melakukan langkah-langkah ini minggu depan, adakah orang yang bisa membantu Ibu? Ya, pastinya ada Bu yang akan membantu saya nantinya. Jadi sebelum melangkah ke sana, pastinya perlu saya tambahkan Ibu Natalina ya, bahwa tadi langkah-langkah yang sudah saya katakan tadi, tentunya itu nanti akan saya lakukan secara terus-menerus. Saya akan berkomitmen secara terus-menerus sampai ada perubahan dalam diri anak didik saya itu Bu. Nah kemudian kalau saya pikirkan Bu, yang membantu saya nantinya bagaimana supaya ini dapat terlaksana dengan baik. Ya tentunya yang pertama yang bisa nanti membantu saya ya adalah rekan sejawat wali kelas 7 yang paling utama ya. Jadi kami wali kelas 7 itu kan kelas 7 itu yang merupakan yang masih menerapkan kurikulum merdeka sekolah kami ya. Jadi tentunya nanti ada 3 kelas, kami kelas 7. Jadi nanti
wali kelas yang 2 kelas lagi, itu yang akan membantu saya. Dan tentunya tidak lupa juga, nanti akan juga saya akan juga akan berkolaborasi atau meminta dukungan dari semua guru-guru yang mengajar di kelas 7A. Supaya saling mengingatkan, kan mereka juga masuk di kelas 7A. Pastinya mereka juga mengetahui bagaimana keadaan anak-anak didik saya di kelas 7A. Begitu, Bu. Wah, mantap sekali Bu. Itu saya melihatnya kolaborasi seluruh keluarga besar sekolah Ibu, mulai dari wali kelas, semua kelas 7, berarti ada 3 wali kelas ya di kelas Iya. 7, dan juga guru-guru yang masuk ke sana. Wah, kolaborasi yang sangat bagus, dan saya sangat menantikan cerita Ibu yang perubahan apa nanti yang terjadi di murid-murid Ibu, dan kita juga mengharapkan tadi ya perubahan mereka itu mau melakukan melakukan kesepakatan kelas Ibu di sana. Baik Bu, yang terakhir nih Bu, saya mau tahu nih komitmen apa yang Ibu mau lakukan setelah kita berbicara ini Bu? Pastinya saya akan memiliki komitmen sebagai guru yang senantiasa bertanggung jawab, terutama kita sebagai wali kelas pastinya akan bertanggung jawab kepada kelas yang kita bimbing. Jadi seperti semua tadi langkah-langkah yang sudah saya utarakan kepada Ibu, saya akan berusaha secara terus-menerus, secara konsisten untuk melakukan langkah-langkah yang sudah saya utarakan tadi. Tentunya dengan bekerja sama atau berkolaborasi dengan rekan sejawat yang sudah saya katakan tadi, Bu. Begitu, Bu. Ya, oke Bu, mantap sekali. Komitmen Ibu itu adalah komitmen yang sangat mulia, di mana memang kita sebagai guru itu menuntun murid-murid kita seperti yang Ibu lakukan tadi. Luar biasa sekali Bu Rektur. Kalau begitu Bu, ya, yang ini betul, ini yang terakhir. Dari percakapan kita yang sangat singkat ini, kesimpulan apa yang bisa Ibu ambil dari percakapan kita sore ini? Baiklah Bu Natalina, saya sangat bersyukur kita boleh ya membicarakan permasalahan saya pada siang hari ini. Jadi kesimpulan yang boleh saya ambil adalah, jadi permasalahan saya tadi adalah di mana anak didik saya itu masih rendah dalam melakukan yang namanya keyakinan kelas. Jadi tadi kita sudah membuat sudah mengetahui apa penyebabnya dan juga apa langkah-langkah yang akan saya lakukan, terus apa komitmen saya, dan dengan harapan nanti Bu, kalau ini saya laksanakan dengan baik, pastinya anak didik saya akan bisa menerapkan keyakinan kelas yang sudah kami sepakati bersama, dan tentunya semuanya itu boleh terwujud tadi ide-ide ini karena tentunya ada Ibu Natalina yang luar biasa yang menuntun saya sebagai coach pada sore hari ini. Begitu Bu. Wah, terima kasih. Aduh, saya senang sekali Bu. Oke, saya rasa sampai di sini percakapan kita. Kita sama-sama yuk saling mengucap horas 3 kali. Horas, horas, horas.